Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya di channel YouTube Berkah Belajar. Ya, kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah IPA tingkatan SMP ya, kelas 9. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Soal nomor 26 ya. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Ya, itu ada jaring-jaring makanan ya. Ada padi dan seterusnya sampai ular, terus ada puncaknya ada elang ya. Terus apabila, nah ini kasusnya adalah pertanyaannya, apabila ular banyak diburu manusia untuk diambil kulitnya, maka yang akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah bagaimana ya? Oke, kalau ular hilang berarti maka apa ya yang berkaitan dengan ular, yang dimakan ular itu apa? Kata ya, terus apalagi itu tikus ya, terus lagi ayam ya. Maka di situ nanti kata, tikus dan ayam itu meningkat ya, karena tidak ada yang memangsa. Ya, di jawaban ada ndak yang seperti itu, kata, tikus dan ayam meningkat, ada ndak? Nah, kalau nggak ada berarti lanjut. Yang dimakan ayam itu apa? Padi ya. Terus yang dimakan tikus juga padi. Berarti nanti bisa jadi kemungkinannya adalah populasi padi menurun. Berarti jawabannya A. Menurun karena apa? Karena tadi tikus meningkat dan ayam meningkat ya. Oke, terus selanjutnya soal nomor 27. Usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair industri pabrik tahu adalah, mudah sekali ya ini ya. Apabila ada atau cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair industri pabrik tahu, maka dari jawaban A sampai D yang paling tepat adalah, oke ya, mudah sekali ya. Untuk 27 jawabannya adalah B, mengolah limbah sebelum mengalirkan ke sungai. Pokoknya intinya sebelum dibuang limbah itu sebaiknya diolah terlebih dahulu ya, supaya apa? Tidak berbahaya terhadap lingkungan. Oke ya, mudah ya nomor 27. Terus 28 adalah ada sebuah grafik yang menggambarkan pengaruh kebutuhan pangan ya terhadap peningkatan populasi penduduk yang sangat pesat di suatu daerah pada waktu tertentu adalah ya, grafik itu ada jumlah penduduk yang ke atas, terus yang ke bawahnya adalah jumlah pangan. Maka nanti yang berhubungan bagaimana, semakin banyak jumlah penduduk maka jumlah pangan juga semakin meningkat atau menurun ya. Jumlah penduduk itu semakin banyak maka kebutuhan pangan itu semakin berkurang ya. Berarti jawabannya grafik yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, jumlah penduduknya tinggi maka jumlah pangannya akan menurun ya. 28C. Terus 29 selanjutnya, perhatikan gambar tulang berikut ini ya. Itu ada sebuah gambar yang ditunjuk oleh huruf X. Persendian yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar tersebut termasuk contoh sendi. Oke, apa? Ya, oke ya. Mudah sekali ya itu ya. Berarti jawabannya adalah D. Nah, ini saya tampilkan gambar ya. Ada sendi putar. Sendi putar itu contohnya di mana? Tulang tengkorak ya dan leher ya. Kepala itu dengan leher sehingga bisa berputar ya ke segala arah. Terus engsel, nah itu sudah digambar, ada contohnya di siku-siku ya, di siku terus dan di lutut itu ya, bergerak seperti engsel pintu ya, satu arah bergeraknya. Terus sendi pelana yaitu pada pangkal ibu jari ya. Terus peluru yang ini ya. Oke, 29 sudah. Lanjut nomor 30 ya. Perhatikan gambar organ pencernaan manusia berikut ini ya. Itu yang ditunjuk adalah gambar apa itu? Yang huruf P itu. Enzim yang
enzim dan fungsinya yang disekresikan dari organ yang ditunjuk huruf P adalah huruf P. Yang gara huruf P itu apa? Pankreas ya, pankreas ya. Ya, di pankreas ada apa saja enzim pada pencernaan ya. Ingat, kalau di lambung ada HCl, pepsin, renin. Terus kalau di pankreas ada, mengingatnya mudah ya, tali ya. Tali, T-nya itu tripsin, A-nya amilase, Li-nya ada lipase ya. Berarti jawabannya adalah antara A dan D ya, yang benar ya. Terus yang lebih tepat lagi ya, ya, yang paling tepat adalah yang A, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, lipase kenapa kok salah yang D itu? Karena lipase itu fungsinya bukan seperti itu ya, di pankreas ya. Lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau itu menjadi asam amino. Menjadi asam amino itu protein nanti ya. Berarti jawaban untuk nomor 30 adalah yang A. Selanjutnya untuk nomor 31 ya, 31 perhatikan gambar susunan alat pernapasan di bawah ini. Organ yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar tersebut adalah apa? Bronkus ya. Nah, itu bronkus yang paling tepat. Terus nanti ada trakea, itu yang atasnya itu trakea. Terus itu bronkus. Setelah bronkus nanti ada percabangan. Setelah bronkus, percabangan pertama namanya bronkiolus ya. Setelah bronkiolus nanti ada alveolus untuk alat pertukaran gas O2 dan CO2 itu. Terus kalau pleura itu selaput tipis ya. Terus nanti ada pulmo atau paru-paru, itu paru-paru keseluruhan ya. Paham ya ini ya, di alat pernapasan manusia. Selanjutnya nomor 32. Ketika sedang mengikuti upacara bendera, tiba-tiba putri jatuh pingsan. Setelah sadar kembali, tubuhnya terlihat lemah lesu, wajahnya pucat dan mengeluh pusing. Keadaan yang menimpa putri merupakan tanda dari penyakit apa? Mudah ya. Penyakitnya adalah anemia, kekurangan darah merah ya, karena dia wajahnya pucat, terus pusing, lemah, lesu dan sebagainya itu ya. Oke, mudah sekali ya. Kalau hemofilia itu apa namanya? Kalau terluka, darahnya memancar terus ya. Sukar untuk apa namanya berhenti, memancar terus ya. Kalau terluka itu nanti susah untuk keringnya ya. Kalau leukemia ya nanti bisa dicari ya. Terus selanjutnya nomor 33. Perhatikan gambar penampang ginjal berikut ini ya. Ginjal. Itu ada sebuah gambar ginjal. Terus tempat berlangsungnya proses penyaringan darah terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh gambar nomor berapa? Ya benar ya. Nomor 2 yaitu di nefron ginjal. Nah, sedangkan di nefron ginjal nanti yang paling tepat adalah di glomerulus ya. Karena ini gambarnya bentuknya ginjal, maka yang paling tepat adalah nomor 2. Nanti kalau ada gambar nefron ginjal itu yang paling tepat adalah di glomerulus ya. Ini sebuah gambarnya nih, gambar saya tunjukkan ya. Itu yang tempat filtrasi itu di glomerulus ya. Terus nanti tempat reabsorpsi itu di tubulus contortus proximal. Terus yang terakhir di proses augmentasi itu tubulus contortus distal ya. Nah, itu kalau ada gambar nefron yang lebih dispesifikkan ya. Terus nomor 34 itu ada gambar saraf ya, sel saraf ya. Berdasarkan gambar di atas, pasangan nomor dan fungsi yang paling benar adalah untuk nomor 1 gambar apa itu? Dendrit ya. Nomor 2 gambar badan sel. Nomor 3 nukleus atau inti sel pada saraf. Terus nomor 4-nya adalah akson. Ya. Berarti yang paling tepat fungsinya ini dari pilihan A sampai D. Yang paling tepat adalah yang A ya, dendrit itu meneruskan ke badan sel ya. Lanjut nomor 35 ya, ada gambar penampang batang pada berikut ini ya.
Pada gambar, perhatikan gambar penampang batang berikut ini. Ada sebuah gambar penampang batang. Terus pada gambar penampang melintang batang, pada dikotil di samping jaringan pengangkut ditunjukkan oleh nomor berapa yuk? Nomor 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Untuk duanya itu floem ya, jaringan pengangkut yang floem mengangkut hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Terus nomor 3-nya adalah xilem ya, itu ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sekian dari saya ya untuk pembahasan soal ujian sekolah SMP ya, nanti part 5 ya, part 5 ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Apabila video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, mohon dukungannya, like, subscribe, dan komentarnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.